Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok praktikum keterampilan natural advance therapy mengucapkan terima kasih kepada dosen atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk tugas praktikum ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari dengarkan penjelasan yang akan kami paparkan sebagai berikut. Terapi panas skala 1 persalinan yang disusun oleh kelompok 7 yang anggotanya terdiri dari Lola Widianti, Marni Muslimin, Menita Sari, Mary Andriani, Mary Andani, Monlesa Inggit Kusuma, Nunu Parwati, Nurkaina Nurhana Sari, Puput Wahyunita, Putri Eka Francisca, Rima Maida. Persalinan adalah proses di mana bayi dan selaput ketuban keluar dari uterus ibu. Persalinan disebut normal apabila prosesnya terjadi pada usia cukup bulan, yaitu setelah 37 minggu, tanpa disertai adanya penyulit atau tanpa bantuan atau yang disebut kekuatan sendiri. Tanda-tanda persalinan: kontraksi uterus yang semakin lama semakin sering dan teratur dengan jarak kontraksi yang pendek, yang mengakibatkan perubahan serviks atau frekuensi minimal 2 kali dalam 10 menit. Cairan lendir bercampur darah. Pada pemeriksaan dalam dapat ditemukan pelunakan serviks, penipisan dan pembukaan serviks, dapat disertai ketuban pecah. Tahap-tahap persalinan. Skala 1 persalinan dimulai sejak kontraksi uterus dan pembukaan serviks hingga mencapai pembukaan lengkap, yaitu 10 cm. Persalinan skala 1 dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Fase laten di mana pembukaan serviks berlangsung lambat, dimulai sejak awal kontraksi yang menyebabkan penipisan dan pembukaan secara bertahap, sampai pembukaan 3 cm, berlangsung 7-8 jam. Fase aktif, pembukaan serviks 4-10 cm, berlangsung selama 6 jam, dan dibagi menjadi 3 subfase. Periode akselerasi berlangsung 2 jam, pembukaan menjadi 4 cm. Periode dilaktasi maksimal berlangsung selama 2 jam. Pembukaan berlangsung secara cepat menjadi 9 cm. Periode deselerasi berlangsung lambat. Dalam 2 jam pembukaan menjadi 10 cm atau lengkap. Nyeri persalinan. Rasa nyeri pada persalinan dikaitkan dengan adanya kontraksi atau pemendekan otot rahim. Kontraksi ini menimbulkan rasa sakit pada pinggang, daerah perut dan menjalar ke daerah paha. Kontraksi yang menyebabkan adanya pembukaan serviks. Rangsangan skala 1 persalinan disalurkan dari jaringan aferen yang menembus bagian bawah tengah dan atas dari plexus hipogastrik, rantai simpatis lumbal dan trokal pada T10 dan LI. Nyeri dapat ditransfer dari daerah panggul menuju pusar atau umbilikus pada atas daerah pertengahan sakrum dengan penurunan janin pada skala 1 dan 2. Rangsangan nyeri ditransfer melalui saraf pudendal menuju plexus sakrum ke ganglia akar saraf posterior pada S2 dan S4. Mekanisme nyeri persalinan. Rasa nyeri persalinan disebabkan oleh kombinasi peregangan segmen bawah rahim dan iskemia otot-otot rahim. Dengan peningkatan kekuatan kontraksi, serviks akan tertarik. Kontraksi yang kuat ini juga membatasi pengaliran oksigen pada otot-otot rahim sehingga terjadi iskemi. Keadaan ini diakibatkan oleh kelelahan, ditambah lagi dengan kecemasan yang selanjutnya akan menimbulkan ketegangan, menghalangi relaksasi bagian tubuh lainnya, dan mungkin pula menyebabkan exhaustion atau kehabisan tenaga. Jenis-jenis nyeri. Yang pertama yaitu nyeri akut, adalah nyeri yang terjadi setelah cedera akut, penyakit atau intervensi bedah, dengan intensitas yang bervariasi, ringan sampai berat, dan berlangsung untuk waktu yang singkat. Yang kedua yaitu nyeri kronik,
adalah nyeri konstan atau intermittent yang menetap sepanjang suatu periode waktu. Nyeri kronik berlangsung lama, intensitas yang bervariasi dan biasanya berlangsung lebih dari 6 bulan. Nyeri kronik dibagi menjadi yaitu nyeri kronis, non-malignan, dan malignan. Kebanyakan penderita nyeri kanker tidak berasal dari pengalaman nyeri. Pengukuran intensitas nyeri. Pengukuran nyeri dengan pendekatan objektif yang paling mungkin adalah menggunakan respon fisiologis tubuh terhadap nyeri itu sendiri. Namun, pengukuran dengan teknik ini juga tidak dapat memberikan gambaran pasti tentang nyeri itu sendiri. Yang pertama yaitu skala analog visual atau VAS. Adalah suatu garis lurus atau horizontal sepanjang 10 cm yang mewakili intensitas nyeri yang terus-menerus dan pendeskripsi verbal pada setiap ujungnya. Yang kedua yaitu skala numerical rating scale atau NRS. Skala paling efektif digunakan saat mengkaji intensitas nyeri sebelum dan setelah intervensi terapeutik. Dalam hal ini, klien menilai nyeri menggunakan skala 0 sampai 10. Skala 0 itu tidak nyeri, skala 5 nyeri sedang, dan skala 10 itu nyeri sangat hebat. Yang ketiga yaitu skala verbal descriptor scale atau VDS. Skala ini merupakan pengukuran tingkat keparahan nyeri yang lebih objektif. Skala pendeskripsian verbal merupakan garis yang terdiri dari 3 sampai 5 kata. Pendeskripsian tersusun dengan jarak yang sama sepanjang garis. Yang keempat itu skala wajah atau Wong-Baker. Penata laksanaan nyeri persalinan. Kompres panas biasanya dapat mengendalikan rasa nyeri, juga memberikan rasa nyaman, sekaligus meredakan ketegangan. Kompres hangat merupakan metode sederhana yang digunakan pada ibu untuk meredakan rasa sakit. Kompres panas yang diletakkan di fundus merupakan bahwa tindakan ini akan meningkatkan aktivitas rahim. Kompres panas meningkatkan suhu kulit lokal, mengurangi spasma otot, dan meningkatkan ambang nyeri. Yang harus diperhatikan adalah panas dari alat kompres harus dapat dirasakan senyaman mungkin oleh pendamping persalinan. Suhu air dan lama pengompresan. Suhu air yang digunakan untuk kompres hangat adalah antara 37 sampai 40 derajat Celcius. Pada penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa lama pengompresan yang paling efektif adalah selama 20 menit. Setelah dilakukan kompres hangat pada kelompok intervensi, terdapat penurunan intensitas nyeri. Indikasi terapi panas skala 1 yaitu ibu bersalin skala 1 yang mengalami nyeri persalinan. Untuk kontraindikasinya sendiri yaitu jika terdapat luka, gangguan kulit yang menyebabkan kemerahan atau lepuh, panas dapat membakar atau menyebabkan kerusakan kulit lebih jauh. Nah, pelaksanaan terapi panas skala 1, adapun tahapan terapi panas skala 1 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyambut dan memberi salam kepada pasien, memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan dari tindakan yang akan dilakukan untuk mengurangi rasa nyeri selama persalinan, meminta persetujuan dari tindakan yang akan dilakukan, menyiapkan peralatan yang dibutuhkan, dan mencuci tangan sebelum melakukan tindakan. Kemudian selanjutnya menggunakan handscoon dengan prinsip bersih. Mengisi botol atau buli-buli dengan air panas, kemudian keringkan dan lapisi dengan kain. Pastikan buli-buli tertutup rapat dan tidak bocor. Menempatkan alat pada daerah yang dikompres yaitu di belakang punggung ibu, perut bagian bawah atau pangkal paha. Melakukan pengompresan selama 20 menit dan lakukan kompres ulang jika nyeri belum teratasi. Mengevaluasi kondisi ibu, membereskan peralatan setelah digunakan, mencuci tangan setelah tindakan, dan mendokumentasikan tindakan. Permisi Bu, dengan Ibu April, ya, saya bidan Lala yang bertugas pada pagi hari ini. Saya akan melakukan kompres hangat pada Ibu. Sebelumnya Ibu udah tahu belum apa itu kompres hangat? Kompres hangat itu kompres yang dilakukan pada punggung bagian bawah, perut bagian bawah, dan pangkal paha yang bertujuan untuk memanajemen nyeri. Gimana Ibu, apakah
Ibu bersedia? Iya, bersedia. Kalau begitu, silakan tanda tangan Ibu ini ya Bu. Saya permisi menyiapkan alat dan cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Ini Bu ada guli-guli, handuk, masker, handscoon, celemek, topi, kemudian termometer dan wastafel. Ini cuci tangan. Kemudian menggunakan sarung tangan, masker, isi guli-guli dengan air hangat, kemudian dilapisi dengan handuk. Ibu posisinya udah nyaman belum Bu? Iya, sudah. Mulai ya Bu, untuk bagian bawah. Terus ya Bu, lakukan selama 20 menit pada bagian bawah. Setelah 20 menit, pindah ke bagian terus ya Bu. Ditambah di perut bagian bawah. Selama 20 menit ya Bu. Setelah 20 menit, diam tanpa apa-apa. Setelah 20 menit, ulangi jika ada kontraksi kembali. Gimana Ibu rasanya? Enak? Di sini tindakannya udah selesai ya Bu. Saya permisi membereskan alat terlebih dahulu. Lepas sarung tangan dan cuci tangan. Ibu, di sini tindakannya udah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan panggil di ruang bidan ya Bu. Saya permisi keluar dulu ya Bu. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan tetap semangat bagi kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When I see your